Sekian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Nama Syahrini mendadak viral di dunia maya usai kehidupan pribadinya diusik oleh seorang pria tua bernama Lawrence. Pria bule asal Belanda yang juga mengaku sebagai ayah angkat Syahrini itu bahkan menyebar video dan foto kedekatannya dengan Syahrini yang membuat publik semakin liar dalam berpendapat. Istilah sugar daddy pun ditudingkan dalam hubungan antara Syahrini dan Lawrence. Sering unggah foto dan video seolah-olah sedang liburan berdua saja dengan Syahrini. Nyatanya, kala itu keluarga si kakek ikut serta dalam liburan bersama. Lantas, seperti apa pengakuan Ita, sekretaris Syahrini yang ikut dalam liburan ke luar negeri saat Syahrini bertemu kakek Lawrence? Yang pada akhirnya membongkar kejadian yang sebenarnya? Pertama ngelihat berita-berita kehebohan itu dari media sosial. Aku juga kaget gitu, kok sampai segini besarnya gitu berita ini, sampai ada inian dari masyarakat, dari publik, dari netizen. Keluarlah sosok si Papa Loren ini yang akhirnya menggiring opini bahwa dia itu adalah sugar daddy-nya Syahrini, yang dimana aku juga tahu persis gitu hubungan kedekatan mereka seperti apa. Terus beberapa kali perjalanan bahkan aku ikut di dalam perjalanan itu gitu. Aku tahu persis kejadian apa yang hubungan mereka seperti apa, hubungan artis saya Syahrini dengan Bapak Loren itu layaknya hubungan anak dan bapak angkat. Kalau aku tuh ketemu sama dia tuh 2 kali, enggak 2 kali sih, maksudnya di luar negeri, dalam perjalanan itu 2. Pertama di Belanda, yang kedua di Swiss. Di Swiss itu kita pergi liburan bersama keluarganya. Enggak seperti yang netizen ngomong, hanya berdua. Pertama yang kita lihat dari itu adalah pertama foto keluar kan waktu dia di salju. Padahal foto itu aku yang ambil, ada aku di situ. Kenyataannya tidak seperti itu. Hanya dibilang foto bergandengan solo berdua, semuanya di-cut ini. Padahal kita semua sekeluarga dengan anak-anak kecilnya semua liburan pada saat itu. Pak Loren ini juga sih, semua gambar-gambar yang dia ini menggiring semua dicomot dengan akun-akun gosip yang notabene memang mereka senang dengan yang kayak gitu-gitu. Akhirnya timbullah netizen-netizen yang mengharapkan mana lagi nih. Sekarang ginilah, begitu gilanya kita kalau itu sugar daddy-nya Syahrini, kita pergi liburan bersama anaknya, bersama mantunya, bersama cucu-cucunya gitu. Dan bahkan aku yang 24 jam gitu dengan Syahrini pada saat itu liburan. Karena memang ceritain aja nih, kondisi pada saat liburan itu memang artis saya tuh lagi nggak bagus lah. Dalam arti nggak bagus itu kondisi hatinya lagi nggak ini, maka dia mencari butuh liburan. Kita bareng dengan keluarga Messi di sana, dengan Pak Loren juga, dengan cucu-cucunya. Bahkan kayak tidur pun aku sama Syahrini. Menyebar gambar seolah-olah sedang libur berdua dengan Syahrini adalah salah satu pengakuan sang kakek yang perlahan tapi pasti mulai terbongkar kebenarannya. Hal lain yang juga terkuak adalah tentang awal perjumpaan dengan Syahrini. Jika kisah pertemuan versi sang kakek bak awal hubungan dalam sebuah sinetron, maka menurut pihak Syahrini justru jauh berbeda. Ya, bukan di hotel. Istri Reno Barak tersebut mengenal kakek Lawrence lantaran dikenalkan oleh teman dekat Syahrini kala itu. Kali saya ketemu Loren itu nggak seperti yang dia ceritakan. Yang dia ceritakan di ini kan kita ketemu di hotel, dia bantuin kita bawa koper.
terus kita ngasih ciuman apalah dia sampai ke kamar. Itu nggak bener yang kayak gitu Kak. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku yang ada di situ. Pertama ketemu itu memang kita dikenalkan oleh teman dekatnya Syahrini. Dia datang dengan anaknya Messi dan cucunya, dikenalkan di situ. Jadi bukannya yang serta-merta kita kenalan di hotel terus tiba-tiba, karena saya tahu banget lah pribadi Syahrini, dia orangnya nggak gampang untuk deket, apalagi untuk kenalan deket sama orang itu nggak gampang untuk dia. Dari deketnya mereka udah kayak keluarga kan, jadi setiap ada berapa kali lah Pak Loren itu dengan anaknya ke Indonesia, dan itu pernah ada satu memang aku yang ngurusin semua, dari tiketnya mereka, dari hotelnya mereka, dari akomodasi di Jakarta, penjemputan, makan segala macam itu artis saya yang ini. Jadi sugar daddy yang di mana? Kalau sugar daddy ya masa di artis saya yang bayar gitu. Sampai semua invoice pembayaran apa-apa aku masih ada gitu. Jadi dibilang Syahrini menggunakan uangnya, ada kan di berita berapa gitu-gitu. Aku yang tahu lah kenapa aku bisa ngomong gitu. Kayak ada, iya. Kayak liburan pun ya liburan bayar sendiri. Sahabat mulai buka suara, benarkah pengakuan yang disebarkan sang kakek pada Syahrini demi mendongkrak popularitasnya di dunia maya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi kakek Lawrence di media sosial dengan cepat menyebar di dunia maya. Dalam waktu singkat, pria itu berhasil mempengaruhi banyak netizen untuk percaya pada dongengnya. Alur cerita kian meresahkan, para sahabat justru merasa tertekan. Sebagai salah satu kenalan yang juga tahu secara pasti kronologi serta hubungan kedekatan Syahrini dan Lawrence, sosialita Junita Liesar tak mampu menahan diri untuk langsung menghubungi sang kakek. Siapa sangka, menurut Junita, jika sang kakek ternyata mantan napi di tanah air atas kasus narkoba lantaran menjadi kurir. Menariknya lagi, fakta-fakta yang dibeberkan oleh Junita dibenarkan secara penuh oleh sekretaris Syahrini, Ita. Bu Junita ceritakan itu benar. Karena kan itu kan juga live kan, langsung di depan orangnya, bukannya satu cerita rekayasa yang seperti dia ciptakan selama ini gitu. Dari awal cerita dia aja pertemuan di Hotel ATC itu udah rekayasa gitu. Nah, aku udah negesin ke orangnya langsung. Mungkin sebagai seorang sahabat ya, melihat berita sekarang begini, sementara gue tahu nih gitu, sama gitu, gue tahu nih kejadiannya nggak kayak gini, kita diemin, kita hold, kita tunggu apa sih yang mau terus sampai berlanjut, akhirnya ya mungkin dia udah nggak tahan gitu. Oke, aku ngomong. Pemirsa Intens Investigasi, fakta yang dibeberkan orang terdekat mungkin belum cukup memuaskan hasrat haters yang selama ini tak pernah berhenti menghujat Syahrini. Anak kandung kakek Lawrence, Lauren, ikut membeberkan kehaluan sang ayah. Menurutnya, tak pantas bagi seorang pria tua yang berusia 80 tahun bermain media sosial serta menjelekkan nama orang yang ia anggap sebagai anak angkat. Benarkah serangan yang ditujukan pada Syahrini hanya demi mendongkrak followers serta subscriber YouTube kakek Lawrence belaka? Jadi sebenarnya sih disayangkan ya, tadinya aku berpikir setelah kita ngomong secara baik-baik gitu, udah stop gitu, kita nggak usah. Jadi nggak semakin ini tuh ada juga yang mengadu domba, ada yang mempergunakan kesempatan ini, ada yang mempergunakan konflik ini gitu, udah gitu, stop lah gitu. Opa juga udah tua gitu, udah Syahrini juga udah baik kok ngomongnya juga ya, saya doakan
apa namanya, biar Syahrini bahagia ini. Dulu aku kenal itu si Opa ini orang yang gak main media sosial, sama sekali gak main media sosial. Bahkan aku baru tahu dia punya media sosial setelah kasus ini gitu. Nanti ada di percakapan aku nanya kenapa begini-begini, ternyata setelah kita baca gitu ya alurnya, dia follower, mau cari follower, dia punya YouTube gitu, tapi ya mungkin ya dengan dia menjual cerita Syahrini semuanya naik gitu. Aku udah ngomong baik-baik, aku udah ngomong secara kekeluargaan, tanya ke dia apa maksudnya kok begini, udahlah nggak usah klarifikasi apa yang mau dijelaskan ke netizen gitu. Dia pertama menjelaskan ya cuman mau cerita, tapi kesini kok semua postingannya waduh gitu. Dan cuma disayangkan gitu untuk orang yang sudah kita anggap keluarga, kita anggap saudara, bahkan hanya untuk segelintir atau untuk apa ya, nggak segelintir, sekarang udah banyak followernya dia. Ya mungkin ya itu yang tujuannya dia, ya mungkin lagi menikmati followernya banyak. Kesabaran ada batasnya. Benarkah pihak Syahrini akan bertindak tegas dengan melaporkan segala fitnahan yang ditujukan padanya? Tak seperti kebanyakan selebritis lainnya yang mungkin akan sibuk menanggapi fitnahan yang tertuju padanya, Syahrini justru santai. Syahrini menganggap masalah yang ia hadapi ibarat angin yang berlalu, alias unfaedah. Memberi tanggapan hanya akan memberi panggung baru bagi si penebar fitnah untuk mulai berkreasi lebih. Maka dari itu, daripada pusing, Syahrini lebih memilih diam dan tak terpengaruh. Syahrini juga banyak banget kok diem aja, kok nggak kasih klarifikasi, kok nggak ini gitu. Kalau kita yakin sih gitu, kita ada di apa ya, kita benar, bukan benar berarti kita merasa benar gitu, cuman apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka gulirkan di itu nggak benar isinya semuanya digiring ke opini. Karena aku konfirmasikan ke dia, Mbak ini ada gini gitu, ya udah jawab aja gitu. Dia juga nggak mau ngomong panjang karena bagi dia apa sih gitu, ngapain harus gue tanggepin, ngapain harus gue iniin gitu. Gue lagi fokus mau ibadah, mungkin tahun ini tahun yang kedua kan dia puasa kan, tapi ngumpul dengan keluarga, apalagi lagi nggak bisa kemana-mana ya, semua lagi di rumah aja gitu. Jadi dia juga nggak nanggepin sih. Yang melanggar apa sih hukum UU ITE itu ya, banyak pernyataan mereka yang udah benar-benar pakai nama, hari ini jelas gini, banyak juga yang DM, banyak juga yang kenapa sih nggak ditindak tegas, kenapa sih diem aja manajemen ini gitu. Dari dulu pun kan udah sering banget ya yang kayak gini gitu, yang gosip, yang fitnah, yang apa gitu. Mungkin akan ada tindakan itu, tapi aku sih nggak tahu nih, itu biasanya ke bu manajernya. Pastinya kita juga nggak diam, kita juga nggak yang legowo aja. Kan banyak yang bilang gitu, kok kayaknya pasrah banget, diinjek-injek udah difitnah seperti itu ini. Kita ada kok, ada upaya ke situ, tapi kalau itu nggak di aku ininya, kapasitasnya bukan aku. Ini apalagi bulan puasa ya kan, terus kita membicarakan orang aja untuk hal yang benar-benar kita tahu aja itu udah salah. Apalagi yang kita nggak tahu, menimbulkan fitnah yang luar biasa di luar sana.